Mas Raffi, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah juga bro. Kita hari ini lagi di mana nih? Big Ben. Big Ben ya Mas ya? Ben. Itu, kalau kalian lihat itu ada menara di belakang itu ya. Iya. Big Ben. Sebetulnya itu jam kan itu kan Itu sebetulnya. jam ya? sebenarnya. Iya ya. Tapi jadi landmarknya kota London ya. Iya. Big Ben itu mesinnya dalamnya namanya Big Ben. Oh iya. Iya. Makanya Oh. dinamain Big Ben jamnya. Menarik. Ya, jadi kita sekarang di London guys, dan Mas Raffi ini adalah warga lokal. Ya, kebetulan orang Surabaya juga sebetulnya. Jadi mantap, kayak teman sedulur sendiri rasanya. Ya. Gimana sih Mas? Ini aku hari ketiga ya, ini aku berarti di London ya. Iya. Dingin sih Mas di sini Mas. Dingin. Anginnya kenceng soalnya. Anginnya kenceng bro. Aku ngerasa mungkin suhunya, temperaturnya mirip-mirip sama di Jerman. Tapi anginnya lebih kenceng bro di sini bro. Soalnya di sini kebetulan London ini kan ada pelabuhan juga dekat sini. Jadi angin lautnya kenceng lumayan. Ini kan pulau kecil juga ya sebetulnya, diapit dengan lautan mungkin ya. Iya. Jadi kalau Masnya sendiri gimana Mas? Udah berapa lama di sini? Jadi aku dulu itu awal kesini 2022 Mas. Oke. Kuliah dulu S2 setahun. Ya. Habis itu aku lanjut kerja. Ya kurang lebih berjalan 3 tahun lah. Jadi sekarang tahun keempat. Di Gitu, Inggris. Di Inggris. Ya. Di London terus ya. Di London terus. Oke. Dan Tuh. sekarang lagi kerja. Iya, sekarang lagi kerja. Kerjaanku di sekolah luar biasa kalau di Indonesia SLB namanya. SLB ya. Iya. Mengajar itu ya. Mengajar. Oke, mantap. Jadi pekerjaan yang sangat mulia ya guys ya, sebagai pendidikan ya, guru ya. Apakah gajinya seperti di Indonesia? Jujur. Iya. Jujur. Jauh. Oh oke. Lebih apa ini berarti? Jauh lebih besar. Lebih besar ya daripada di Indonesia ya. Apakah lebih dihargai sebagai guru di sini? Iya, pastinya lebih dihargai Mas. Kurang lebih ya kebetulan yang aku sekolah tempat aku ngajar kan SD kan, sekolah dasar. Jadi ya masih lucu-lucu, masih kelas 1, kelas 2 SD gitu. Ya. Masih aktif-aktifnya gitu. Iya. Alhamdulillah ya anak-anaknya cukup kritis juga. Jadi dan cukup aktif kalau di kelas juga. Suka bertanya gitu Mas ya? Suka bertanya. Tapi walaupun memang yang aku ajar kan kebanyakan ada spektrumnya autis kan. Kebanyakan ada yang ADHD juga. Oh ya. Cukup banyak tingkah. Oh ya. masih suka main, masih lucu-lucunya, masih suka main. Sama seperti saya ya, karena aku kebetulan juga punya ADHD. Jadi kalau nginget-nginget masa zaman sekolah itu dulu memang agak hiperaktif memang ya dulu. Ya, suka bertanya dan suka bergerak mungkin ya. Benar. Iya. Tapi yang pasti dengan banyak bertanya dan bergerak jadi lebih produktif. Oh, mantap sekali, sangat positif sekali. Oke, jadi 4 tahun di London. Iya. Sebelumnya dengar kan merantau juga ya? Oh iya, jadi aku pertama kali ngerantau dulu waktu zaman S1 guys. Jadi dulu 2019 aku lulus SMA. Dulu SMA aku di Tangerang, di Serpong, di Insan Cendekia namanya. Habis SMA di Tangerang? Di Serpong. Oh, jadi lahir besar di Surabaya? Lahir besar di Surabaya sampai SMP. Aku dulu SMP 6 Surabaya. Oke. SMP 6 Surabaya, SD-nya SD Muhammadiyah di Pucang. Oh iya? Iya. Oh damn, aku SD Muhammadiyah tapi Gresik Mas. Oh sama-sama Muhammadiyah? Muhammadiyah, betul. Mantap. Mantap Muhammadiyah ya, bangga menjadi Muhammadiyah. Walaupun cuma SD? Iya, oke. Terus yaudah SMP 6 Surabaya, terus SMA di Tangerang sampai 2019. 2019 aku pertama kalinya ngerantau ke Jepang dulu, kuliah S1. Iya. Ambil jurusan hubungan internasional. Iya. 3 tahun kurang lebih. 2019 sampai tahun 2022 lulus S1 aku langsung lanjut S2 di Inggris di sini. Jadi kurang lebih aku ngerantau di Jepang 3 tahun, di sini kurang lebih sekarang 4 tahun. Jadi di total 7 tahun aku udah ngerantau di luar negeri. Oke, cukup lama ya? Cukup lama. Oke. Jadi gimana Mas di London ini Mas? Apakah betah, apakah kerasan? Jujur kalau makanan enggak. Jujur makanan masih jauh lebih bagus Indonesia. Dan makanan mahal sekali sih Mas. Mahal. Gila guys, aku ngelihat makanan di sini ya harganya ya. Itu kayak sekitar 15-16 pounds itu kayak normal ya di sini ya. Normal. Which is kan itu berarti kalau di rupiah berapa? 300.000 buat makan neto itu ya. Belum minumnya. Jadi kalau makan dan minum itu kayak mungkin 400.000 itu cukup wajar ya di sini. Cukup ya? wajar. Iya. Dan gila, porsinya juga ala kadarnya. Ala kadarnya ya? Iya. Daripada kita bayar ke restoran 300.000, mending kita masak sendiri nasi goreng pakai bumbu jadi. Bumbu jadi pun dijual 1 pon, 2 pon, mungkin sekitar ya 40 ribuan, 50 ribuan lah. Ya. Tapi worth it lah daripada kita beli ke restoran kan. Ya. Kadang kita masak sendiri. Sering masak ya berarti? Iya. Ya. Harus sering masak. Harus sering masak ya. Memang kalau perantauan itu memang gitu kadang ya guys ya. Kadang apa ya, kayak kalau di mana Indonesia itu kan juga kayak masa ya kita keluar uang segini banyak gitu kan ya. Jujur. Ya.
Tapi emang kebanyakan orang juga masa sih kalau orang bule-bule juga emang nggak sering-sering banget ya mas. Nggak kayak di Indonesia kan kayak tiap hari makan di luar gitu kan banyak pilihannya gitu ya. Yang pastinya bule-bule di sini juga nggak semuanya makan di luar guys. Pasti kecuali mungkin kalau weekend ya, malam minggu, Sabtu minggu. Mungkin Senin sampai Jumat karena udah sibuk kerja, sudah capek mungkin, jadi kebanyakan mungkin masak di rumah aja. Masak di rumah ya? Oke, gitu. Kalau makanannya sih setidaknya yang aku notice itu ya mas ya, London banyak banget pilihannya. Jadi makanan Jepang, makanan Meksiko, makanan Western, apapun itu Asia itu banyak banget mas pilihannya. Lebih banyak daripada di Jerman. Untuk perkulineran aku rasa di sini itu lebih mantap karena banyak opsi ya. Iya. Dan Tapi yang pastinya opsi halalnya banyak. halalnya betul. Di sini banyak banget aku lihat halal guys. Jadi kayak ada makanan Inggris yang versi halalnya, jadi kayak English breakfast atau apa gitu. Itu halal juga banyak kemarin lihat. Tapi ya lebih mahal memang ya. Pastinya lebih mahal. Gitu sih. Iya. Kecuali kita beli bumbu jadi di toko Asia, nanti kita masak sendiri, nah itu juga mantep guys. Kemarin aku nyoba masak rawon pakai bumbu jadi. Gitu. Bambu bukan? Iya. Iya, aku sama mas. Aku juga enak itu mas. Iya, kita nggak disponsori guys. Enggak. Emang bambu enak? Bumbu bambu ya, kalau di Jerman itu sekitar 1 euro kalau nggak salah harganya. Sama persis. Di sini juga 1 pounan lah ya, 1 Iya. pound, 1 Oh pound. enak tapi guys, jujur ya. Jadi aku waktu itu pernah waktu si Carol istriku waktu datang ke Jerman terus masak bareng itu kayak, wih ternyata enak juga. Mantap. Iya, mantap. Iya. Iya. Karena kalau dijual nggak ada, rawon. Nggak ada. Nggak ada. Ada pun mungkin porsinya dikit. Dagingnya nggak ada. Tapi rawon masa ada mas? Nggak ada sih, Nggak sejauh ada. ini nggak ada. Aku di luar negeri nggak pernah ada. nemu rawon guys. Karena keluarnya nggak ada. Keluarnya nggak ada. Meskipun aku pernah ada yang komen deh di Instagramku itu kayak ada yang bilang mas di sini ada kok rawon gitu. Cuman di negara mana ya? Dan kayaknya cuma di situ aja sih mas. Iya. Biasanya soto, bakso gitu biasanya. Mungkin Belanda ya, kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi Belanda. Ya, mungkin bisa jadi Belanda. Bisa jadi. Gitu guys. Iya, tapi memang langka. Oh, it's okay. It's okay, you can go. Are you okay? Yeah, it's Ya fine. ya. It's alright ya. We can cut off. Yeah. Oh, No worries, thank oke. Appreciate it. Ya, memang tempatnya ini agak turistik ya guys. Iya. Ya. Jadi kadang ada orang lewat gitu. Tapi ya nggak seberapa ramai sih. Mungkin karena dingin ya mas ya. Mungkin karena dingin, anginnya kenceng, Ya. terus cuacanya mendung. Nah, masalah cuaca ini ya. Jadi semenjak hari pertama aku nyampe itu ya kayak gini nih guys langitnya. Abu-abu, berkabut. Itu kadang itu kalau lihat menara-menara gitu kayak ujungnya itu nggak kelihatan mas. Ujungnya nggak kelihatan, ketutupan awan soalnya. Awan atau kabut? Awan atau kabut, benar. Awan kabut ya? Oke, jadi kayak oke, kabutnya tebel di sini gitu. Dan matahari belum kelihatan sama sekali guys 3 hari aku di London ini. Jadi mungkin emang harus kuat hidup seperti ini mungkin. Iya. Bisa jadi besok cerah, paginya, siangnya udah mendung, malamnya hujan. Hujan. Jadi dalam 1 hari ada 3 cuaca guys. Berbeda Bisa jadi ya. tuh. Dan payung itu harus selalu dibawa ya mas? Payung ya? selalu dibawa. Selalu. Ini bawa payung mas ya? Enggak juga. Enggak ya? Aku bawa loh mas. Oh, Aku bagus, bawa payung bagus, dari bagus, Jerman bagus. bahkan. Iya. Bagus, bagus, Aku udah bagus. antisipasi karena Inggris emang sering hujan. Tapi ya, payung guys, kalau anginnya kencang percuma kadang. Eh, Payungnya rusak. Terbang. Oh, rusak, Kecuali iya. payungnya yang bener-bener bagus kan. yang panjang itu Yang ya. panjang, Tapi yang susah kuat, itu. iya, yang berat. Iya, kayak orang tua kan itu Iya. mas biasa jadi tongkat gitu kan Iya. biasa jalan. Tapi itu berat sih, susah. Kita kan pakai payung yang bisa di ini Dilipat guys. ya, dilipat masuk ke tas gitu. Oke, cuaca kayak gini ngaruh gak sih mas? Kalau aku di Jerman sih ngerasa Vitamin D. vitamin D bro, sumpah. Jadi kayak jarang kena sinar matahari itu ternyata kena mental guys. Nah. Apakah kamu ngerasa yang sama di sini? Makanya aku juga konsumsi vitamin D juga kadang. Tiap hari Nggak ya? Sehari-sehari. Winter khususnya winter Ya, ya. Kalau pasti. winter musim dingin pasti Sama ya kita berarti? beli pakai vitamin D, kita minum ya. Kalau nggak diminum ya nanti bisa lemes, bisa kehilangan Ya. motivasi, bisa Betul. Gak kayak ada energi. capek, males terus Capek, bawaannya. males, ya betul. Terus lumayan kena mental juga sih sebetulnya mas. Iya. Oke, kalau dari Londonnya sendiri gimana sih mas kesannya tinggal di London itu? Jujur kalau masalah kultur atau budaya di sini sangat beragam guys. Jadi kalian nggak perlu takut sebagai perantau di sini tuh orang dari segala berbagai belahan dunia banyak sekali. Very Dan diverse ya. diverse sekali gitu. Jadi kalau masalah makanan terus kemudian tempat sholat gitu. Kita Oh, ya. tadi barusan nemu tempat sholat di rumah sakit. Di rumah sakit guys, ini yang aku kayak nggak expect sih kalau boleh jujur ya. Karena di Jerman itu buat sholat itu susah mas. Kadang itu aku sholat di taman, kadang aku sholat di staircase gitu kalau di gedung-gedung gitu kan, atau kayak mojok-mojok di mana gitu. Emang nggak ada musola. Tapi ini tadi guys di dalam rumah sakit guys. Dan ini udah rumah sakit kedua yang kita Rumah sakit kedua. sholat hari ini ya. Jadi kayak lebih mengakomodasi umat muslim mungkin Iya. masih bisa jadi. Bahkan nggak cuma umat muslim, berbagai Oh, ya, betul. agama dan budaya pun di sini insya Allah kita terfasilitasi lah. Mantap. Bagusnya gitu guys. Iya. Dan
Kalau kalian tahu sebetulnya di sini tuh kalau Ramadan ada tulisan Ramadan Mubarak gitu di salah satu jalan di sini di Inggris. Yang ada lampu-lampunya itu. Yang ada lampu-lampunya. Aku pernah lihat di Instagram itu ya. Itu keren juga. Jadi menunjukkan kalau London khususnya ya, enggak Inggris secara khusus, tapi London khususnya itu memang sangat welcoming lah buat kita sebagai orang yang migran atau perantau di sini. Pendatang gitu ya. Tapi jadi kerasa ada Ramadan vibes-nya gitu, kerasa dikit ya Mas? Iya. Meskipun di jalan itu Meskipun di jalan itu walaupun nggak ada war takjil. Nah itu Indonesia aja. Indonesia aja tuh ada war takjil. Sama Malaysia mungkin ya. Malaysia. Nggak tahu sih Malaysia ada atau nggak tahu sih. Nggak tahu mungkin. Tapi di sini ada open iftar guys. Oh iya. Kita kemarin kan ya ada acara open iftar. Jadi hampir 1.000 muslim dari berbagai negara datang. Bahkan seminggu yang lalu aku sempat ikut acara open iftar. Nah konteks open iftar ini buka puasa di tempat-tempat yang unik atau historik gitu. Kemarin itu seminggu yang lalu aku buka puasa open iftar di sirkuit Silverstone F1. Oh iya? Iya. Di luar? Sebenarnya di gedungnya sih, cuman kita bisa lihat mobilnya itu lewat. Oh iya? Iya di sirkuit. Balapan? Loh. Lagi latihan gitu. Oh iya? Iya. Wow, ada view-nya gitu Mas? Ada view-nya. Jadi kita buka puasa dari luar kelihatan. Iya. Jadi kayak di balkonnya gitu kita. di tempat orang nonton gitu, kita lihat mobilnya lagi latihan gitu. Mantap. F1. Keren. Mantap guys. Kalau di Jerman nggak ada sih kayak gitu. Nggak ada. Nah itu mungkin bisa diusulkan ke kanseler Jerman. Mungkin ya. Tapi yang jelas London kerasa lebih diverse, lebih multikultural, opsinya apa-apa juga lebih banyak. Tapi mahalnya itu kerasa, dan itu yang aku notice langsung ya Mas. Karena gini, kalau harga expenses apapun itu ya, makanan, tempat tinggal juga aku dengar kan mahal banget gitu. Itu kayaknya memang apa ya, pengeluaran orang di sini memang harus besar sekali Mas ya. Dan itu kayaknya beratnya di London itu kalau dari penglihatan aku sih kayak gitu guys. Jadi living expenses yang terlalu tinggi, jadi kayak susah gitu. Apalagi kalau mau tinggal di kota ya. Yang aku dengar juga banyak orang tinggal di luar kotanya kan sebetulnya. Paling mahal memang akomodasi guys. Jadi tempat tinggal itu kita harus pintar-pintar nyari memang. Akomodasi tempat tinggal itu mahal banget. Karena kenapa? Karena jumlah tempat tinggal yang ada itu sudah sangat-sangat berkurang. Jadi, tapi orang yang datang sebagai pendatang kita masuk terus gitu. Student, terus ada profesional juga, pekerja juga. Makanya harganya naik terus tiap tahunnya gitu. Dan electricity bills, maksudnya kayak listrik, gas itu juga kalau musim dingin pasti naik gitu. Lebih banyak juga dari segi itu. Mungkin kalau makan bisa kita diakali kita masak sendiri ya. Atau kita kalau transport. Nah ini yang membedakan London, Inggris sama Jerman ini. Di Jerman itu bayar sejumlah uang untuk 1 tahun. Bulan. Untuk 1 bulan sudah tercover kan. Seluruh Jerman. Kalau di Inggris itu ya sebenarnya ada namanya travel card itu yang kita langganan 1 bulan. 200 pound, 300 pound itu. Cuman kalau nggak dipakai sayang juga. 200-300 pounds? Iya, per bulannya. Tergantung zonanya memang. Kalau kita zonanya makin ke pinggir, ini kan zona 1, kita di Big Ben itu. Kalau kita ke zona yang agak pelosok, makin mahal. Karena kan makin jauh kan. Jadi kalau mungkin sekitar zona 1 ya 100-an sampai 200-an maksimal. Nanti kalau semakin minggir lagi ke pelosok lagi bisa 200 ke atas, 200 pound ke atas tiap bulannya. Gila. Jadi cukup mahal lah kalau dibanding dengan Jerman misalnya. Gitu. Menarik. Gila sih, mahal banget ya. Kalau di Jerman kan ada yang namanya Deutschland Ticket itu ya. Jadi kayak bayar 49 atau berapa sekarang? Mungkin naik dikit gitu. Jadi kayak sekitar 50-an euro itu bayarnya per bulan, subscription model juga. Jadi kayak otomatis ketarik lah dari bank. Terus itu bisa digunakan ke seluruh Jerman menggunakan public transport. Tapi kalau di sini kan nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Udah gitu guys, realitanya di sini itu ya mirip-mirip lah kayak di Jerman. Keretanya delay. Terus stop di pemberhentian yang kita itu baru jalan dikit loh kok udah stop, udah servisnya udah nggak jalan lagi gitu. Itu gimana konsepnya? Terus kita nunggu lama misalnya, entah berapa, setengah jam, 1 jam. Mogok gitu kayak mogok. Nah banyak alasan sebenarnya. Ada karena perbaikan jalan dari rel keretanya, ada juga karena sinyalnya rusak, sinyal failure rusak. Mas, itu Jerman klasik gitu, sinyal rusak harus diperbaikin. Persis, gitu. sama di Inggris juga sama. Sering terjadi gak? London kayak gitu. Oh iya? Iya, kereta bawah tanahnya itu kayak gitu guys kebanyakan. Udah gitu banyak mogok kerja juga. Sama aja kayak di Jerman. Ya berarti ya? Persis. Damn, oke. Persis. Karena jujur itu makin parah sih guys kalau aku ngerasa di Jerman ya akhir-akhir ini itu kayak kerasa banget gitu. Kita kadang ada aja lah masalah mau ke kantor itu jadi kayak terlambat setengah jam, 1 jam itu kayak akhir-akhir ini kayak makin sering gitu mas. Jadi itu problematika yang
nyata dan ada ya kalau di luar negeri ya guys ya. Jadi kalau kalian yang mikirnya kayak luar negeri itu selalu indah semuanya sempurna gitu, enggak sih guys. Sebetulnya juga ya nggak ada negara yang sempurna ya memang ya. Jadi tiap negara pasti ada masalahnya masing-masing gitu. Tapi public transport aku nggak nyangka sih kalau kayak gitu juga di Inggris. Sama aja. Sama aja. Mau Jerman, mau Inggris, nggak tahu kalau negara lain kita belum tahu. Karena Cina mungkin nggak ya? Cina mungkin nggak. Jepang mungkin nggak. Jepang nggak. Gitu. Mungkin Mas kan dulu di Jepang ya? Iya. Di kota kecil tapi ya? Kota kecil pelosok. Oke. Kalau kan pernah ke Tokyo Mas. Public transportnya itu kerennya adalah dia itu menjangkau ke semua titik ya rasanya. Jadi kayak yang area yang di cover itu sangat luas sekali. Tapi kalau dari infrastrukturnya sih aku rasa nggak semodern mungkin ya kalau dibandingin yang baru-baru kayak kalau ngomongin Cina gitu kan modern dan baru gitu kan. Kalau di Jepang itu kan kadang ada yang tua dan kadang nggak ada liftnya gitu kayaknya kadang-kadang itu. Nggak tahu ya mungkin aku salah. Tapi tetap bersih sih setidaknya kalau Jepang ya. Jujur at least kursinya itu dibersihin guys. At least tiap satu hari atau tiap 2 hari sekali itu fasilitas kayak kursi, kemudian jendelanya, keretanya, semua itu dibersihkan gitu kalau di Jepang. Kalau di Inggris itu enggak. Kotor ya? Kotor. Jadi kita tuh mau duduk kadang kayak, loh kok kursinya kotor gitu kan. Kadang ya udahlah berdiri aja lah gitu. Oh iya? Iya. Jadi kotornya apa Mas? Kotor itu lebih ke kayak banyak noda-noda yang nggak dibersihin dari kursinya, dan kursinya itu kursi yang harusnya divakum gitu loh. Disedot gitu, debunya, tapi nggak dibersihin. Kalau di Jepang itu salutnya aku jendelanya dibersihin, kursinya dibersihin, kemudian sampah-sampahnya dibuangin, kursinya divakum dan sebagainya. Kalau kemarin aku lihat di Instagram malah di Indonesia itu dipel guys di dalam, aku nggak tahu itu MRT atau apa gitu. Jadi ada OB-nya gitu ngepel waktu keretanya lagi jalan Mas, gila banget. Keren itu. Keren. Kebersihannya memang kalau kita ngomongin itu bagus banget sih. Cuman Jerman pun kayak gitu guys, jadi kadang ada tumpahan bir yang akhirnya kemana-mana gitu dalam kereta. Terus itu kayak belum lagi masalah yang kadang ada orang aneh juga dalam kereta. Itu juga ada sih ya di London. Aku kerasa sih baru 3 hari ini aku juga Aku pernah visit ke Amerika juga kayak gitu juga, orang-orangnya aneh-aneh yang di subway itu. Iya. Dan aneh ini bukan aneh yang lucu gitu enggak ya guys ya, bukan aneh lucu ya, aneh serem jujur guys, sumpah kayak kadang itu masalah nyawa juga ya sebetulnya kalau boleh bilang ya. Kemarin ada yang kayak orang gila gitu bro, jadi kayak marah-marah gitu loh di platform, terus kayak dorong-dorong apa kayak gitu loh bro. Terus, tapi ya cuek aja semua orang ya. Sama di London juga gitu. Iya. Jadi ini aku ngomongin London BTW kemarin. Oh iya. Ya. Oh iya. Ya jadi kayak ya sama aja berarti sebetulnya kayak gitu. Jadi dan orang-orang kan acuh memang ya, nggak ada yang merhatiin gitu. Dan petugasnya nggak datang sih. Iya, ada petugas yang tergantung motivasi. Mungkin petugasnya belum buka puasa, belum lagi war takjil, kok mungkin ya, masih capek, lemes, masih lemes gitu kan. Mungkin nanti di jam-jam yang kayak dia udah buka puasa, udah maghriban, mungkin lebih semangat untuk membereskan ini masalah-masalah yang ada di sini nih. Tapi kalau di Jerman nggak ada petugasnya malah Mas. Jadi stasiun-stasiun ya udah stasiun aja gitu, nggak ada yang jaga. Berarti security-nya nggak ada? Nggak ada. Dan semuanya otomatis? Kita nggak ada gate bahkan. Kalau di sini kan masuk kan pakai gate. Kalau di sana nggak, langsung masuk, turun tangga, langsung masuk kereta gitu. Nah ceknya gimana? Ya kadang-kadang ada yang ngecek random gitu. Cuman bisa aja dalam sebulan aku nggak dapat cek sama sekali, itu bisa gitu. Tapi ya udah berarti nggak ada yang jaga, dan kalau ada masalah ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya mungkin telepon, tapi kan datangnya berapa lama kayak gitu loh. Berarti kalau di Jerman kan karena nggak semuanya sudah serba otomatis, berarti kan kita harus jujur ya. Betul. Integritas itu penting. Betul. Kesadaran lucunya diri. Lucunya gini Mas. Di London itu udah ada yang jaga, ada petugasnya yang jaga. Tapi pintu masuk itu yang ada gardunya itu orang tetap nerobos kadang. Dan petugasnya diem aja. Kayak cuman ngeliatin, serius. Itu terjadi nggak di 1-2 tempat saja. Aku ke tempat stasiun-stasiun lain banyak yang kayak gitu. Lucu itu memang. Sering Mas kayak gitu? Sering. Jadi petugasnya cuman diem aja gitu. Gak ada lah orang negur kayak ke petugasnya kok nggak ditangkap gitu. Iya orangnya udah pergi katanya gitu. Pokoknya alasannya kayak nggak masuk akal gitu kadang. Kayak entah ya, aku tahu petugasnya malas pasti gitu. Udah terlalu banyak kayak gitu atau mungkin dari atasannya memang disengaja gitu mungkin Mas, aku rasa ya. Karena gimana? Jadi gini, kalau misal alasannya malas ya petugasnya ya, aku rasa ya berarti dia nggak profesional dong dalam pekerjaannya. Berarti kan bisa aja kayak dia kalau dievaluasi sama bosnya mungkin kayak kamu nggak akan dipekerjakan lagi gitu. Tapi kalau kenyataannya emang banyak banget kayak gitu terjadi dan emang dibiarin sama petugas-petugasnya, aku rasa emang ada ini dari atasannya mungkin yang kayak ya udah biarin aja kayak gitu. Jumlahnya sudah terlalu banyak. Mungkin bisa jadi ya. Dan begini guys, di sini tuh
kita ngomongin kayak penegak hukum ya, kayak polisi, tentara. Lain halnya di Indonesia itu orang pengen jadi polisi dan tentara. Di sini tuh nggak ada yang mau jadi polisi. Jadi jumlah pelaku kriminal atau jumlah orang jahat itu bisa dibilang jauh lebih banyak daripada jumlah polisinya. Jadi banyak kasus kejahatan kayak kasus kejahatan kayak apa? Kayak handphone yang dicopet atau kayak gitu-gitu tuh kadang polisinya juga udah nyerah juga duluan. Karena alasannya itu kurang orang. Ya, menarik. Di sini tuh orang nggak ada yang mau jadi polisi, petugas atau security itu jarang. Ya ada lah, cuman jarang. Dan nggak banyak ya? Nggak banyak. Tapi ini masalah yang real banget ya guys ya. Jujur dari kemarin ini aku kayak takut gitu mau ngeluarin HP atau apa itu kayak udah diwanti-wanti orang banyak kan soalnya kayak hati-hati ntar kayak bisa di snatch ntar apa gitu. Dan konten Instagramku yang di home aku itu tiap kali buka Instagram sekarang itu kayak tentang London HP kecuri, London HP ke snatch, London apa gitu. Jadi kayak wow kok serem banget ya gitu. Makanya aku kemarin kayak mau nge-vlog nggak ya gitu, selain kayak agak malas juga sih karena cuacanya kayak gini ya. Kalau di vlog juga nggak menarik juga kayaknya, nggak ada matahari gini, abu-abu doang. Tapi kayak saat sisi aku juga kayak takut juga nih kayak ntar di tempat umum, apalagi tempat-tempat turis gitu kan, diambil gitu. Jadi itu real sih, kerasa sih bro kalau di London ya. Jujur, itu guys, memang kalian jadi tahu nih mempertimbangkan kalau misalnya tinggal di luar negeri itu memang mentalnya harus kuat, terus persiapannya juga harus matang gitu. Dan di sini pun kalian juga harus kerja keras gitu pastinya ya. Betul, nggak mudah ya, intinya nggak mudah ya. Betul, banyak yang dikorbankan juga. Jadi bukan berarti kita tidak bersyukur atau gimana ya kan. Ini yang selalu aku bilang di kontenku juga gitu. Jadi kayak kita ngomong apa adanya ya guys ya. Mungkin untuk menyiapkan kalian mungkin sebelum kalian datang mau liburan, mau kerja, mau pendidikan apapun itu ya. Setidaknya udah ada gambaran kalau di luar negeri itu kayak gitu. Jadi kayak supaya nggak kaget atau yang merasa tertipu gitu ya mungkin ya. Karena aku suka ngomong apa adanya aja gitu kan. Kayak emang kenyataannya kayak gini gitu loh. Ya meskipun nggak semuanya buruk-buruk juga, of course ya. Kita bersyukur juga kan kita udah bisa sampai di titik ini gitu kan. Apalagi masnya lulus S2 di sini ya kan, sekarang kerja di sini juga gitu. Jadi kita berterima kasih juga gitu sama negara-negara tempat perantauan kita. Tapi bukan berarti semua itu perfect gitu. Dan problematika kayak gini itu emang ada gitu guys. Gitu sih. Dan pastinya juga plus minus ya guys ya. Maksudnya dari segi kayak mungkin standar hidupnya lebih tinggi, tapi juga di lain sisi juga kita bayar pajak lebih mahal. Contohnya di Jerman bisa sampai 35%, 40% gitu. Di Inggris pun ya berdasarkan gaji sih. Mungkin kalau gajinya yang masih awal-awal 20%, 25%, tapi nanti kalau gajinya udah makin naik juga tiap tahunnya pasti 30%, 40% juga pajaknya tiap tahun. Jadi ya gitu guys. Walaupun fasilitasnya lengkap, kemudian dari segi kesehatan, pendidikan dan semuanya itu sudah ya insya Allah terjamin lah. Tapi kita juga kontribusi kita ke negara juga kita bayar pajak yang cukup besar ya. Besar banget ya. 40% ya sekarang. Hampir 40%. 40% ya tergantung gaji juga sih ya, tergantung gaji. Karena progresif. Mungkin kita ngomong buruk-buruknya sampai sini aja. Kita ganti ngomong yang positif. Biar nggak terlalu menghujat Inggris nanti kayak dikiranya apa gitu. Kalau dari segi positifnya masnya yang suka apa Mas Raffi? Dari positifnya tinggal di luar negeri. Nah, yang pasti ruang terbuka hijau, Mas. Maksudnya dari segi kayak taman, kemudian udara, kualitas udara itu kita hidup di sini itu bisa menikmati apa yang ada di luar ruangan gitu. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin kita apalagi Surabaya, kita kan panas banget ya, guys. Di Surabaya itu harus pakai AC kalau nggak keluar rumah dikit udah gobios keringetnya gitu kan. Bro, kita di dalam mobil aja keringetan bro. Di dalam mobil aja keringetan. Naik motor juga keringetan kecuali kena angin yang kenceng gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung selera orang-orang ya. Mesti kalau orang yang suka orang mungkin kalau tinggalnya rumahan ya mungkin enak aja di AC di dalam rumah gitu kan, pakai AC. Cuman kalau di luar negeri gini kita enaknya khususnya nggak winter ya, maksudnya kayak musim semi summer. Atau musim panas dan summer gitu, kita bisa menikmati lah kegiatan di luar, mau itu piknik, kemudian ya kayak gini kita menikmati walaupun winter dingin ya, alhamdulillah sih anginnya nggak terlalu kenceng ya sekarang. Iya. Sekarang ya, kalau tadi dingin sih. Tadi pagi kayak wow gila banget. Ya, sekarang udah lumayan. Enaknya itu guys. Oke, ruang terbuka. Ruang terbuka hijaunya mantap gitu kan. Terus the best gitu. Lagi yang kamu suka? Mungkin dari segi ramah terhadap pejalan kaki. Kenapa? Itu penting. Trotoar itu, khususnya di daerah tempat aku tinggal sekarang itu, trotoar itu diperlebar. Jadi mungkin ya di satu sisi
untuk mendorong orang jangan pakai mobil pribadi dan sebagainya. Di satu sisi juga mendorong orang untuk pakai sepeda atau jalan kaki kemana-mana. Mungkin kalau di sini ya kembali lagi sih, di Surabaya jalan kaki 5 menit udah gobios, udah keringetan gitu, ya plus minus gitu. Kalau di sini kita kemana-mana jalan kaki mungkin 15 menit masih oke lah, 20 menit masih oke. Gitu. Mungkin karena cuacanya juga nggak terlalu dingin. Jadi itu satu, ruang terbuka hijau. Yang kedua, pedestrian gitu, atau trotoar tempat jalan kaki. Yang ketiga, menurutku itu dari segi mindset guys, mindset. Jadi di sini mungkin masih lebih terbuka. Maksudnya terbuka dalam artian menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu banyak ya guys. Bisa agama, ras, suku dan sebagainya. Orang sini itu mungkin bisa dibilang cenderung ya kembali lagi orang di sini nggak kayak kita orang komunal di Indonesia kan, kayak apa guyup. Kita di Indonesia guyup, lebih guyup. Di sini lebih individualis kan. Kembali lagi karena background yang orang-orang situ kebanyakan lebih individualis. Jadi mereka lebih itu lebih cuek aja gitu. Nggak ngurus. Jadi ya kembali lagi mereka lebih rasa hormat, rasa untuk menghargai satu sama lain. Nggak tahu kalau di Jerman gimana perbedaan? Sama bro, sama. Jadi apalagi kalau aku di Berlin ya bro. Berlin itu sangat liberal juga ya. Jadi kayak orang itu bebas mengekspresikan dirinya sendiri gitu loh bro. Ya sisi negatifnya adalah kadang ada yang terlalu aneh banget gitu guys, yang kayak wow, yang fanatik. Ya fanatik atau kadang terlalu liar gitu sih bro. Tapi in general mereka itu apa ya bro, menghargai keputusan orang-orang gitu lah, selama nggak mengganggu orang yang lainnya ya. Jadi itu sih, itu aku rasa kultur Eropa mungkin ya, in general kayak gitu. Kalau dari segi keindahan alam mungkin bisa jalan-jalan ke negara-negara Eropa yang lain atau ya, itu bisa ya. Atau ya Eropa kan masih luas kan ya. Iya, dan negaranya kan kecil-kecil ya, maksudnya kayak kita 3 jam nyetir aja udah nyampe Polandia gitu. Kemana gampang juga, jadi itu plusnya kalau suka traveling gitu sih. Sekarang kita bahas kultur kerja. Oke. Ya. Gimana kerja di Jerman gitu? Kalau di Inggris, lucunya orang Inggris itu cukup slow living. Jadi misalnya jam 9 pagi jam masuk kerja kan. Nanti jam 9 pagi itu masih ngobrol. Ini misalnya hari Senin ya, masih ngobrolin kayak kemarin hari Sabtu kemana aja, hari Minggu. Jadi ada basa-basinya dulu gitu. Small talk. Ada basa-basi dulu kayak setengah jam gitu. Habis basa-basi setengah jam, mungkin kayak baru prepare gitu kan. Kalau kita mau ada meeting, misalnya meetingnya prepare, kalau kita ada meeting misalnya meetingnya jam 10 gitu, kita prepare dulu meeting, jam 10 baru meeting gitu. Nanti jam 11 selesai meeting, udah persiapan mau makan siang. Anjay, gitu. Lebih santai ya? Lebih santai gitu. Jadi sebenarnya pulangnya jam 5 sore, tapi orang itu jam setengah 5 udah packing up. Oh iya? Nggak semua. Iya. Cuman atau mungkin karena kamu di pendidikan bro, mungkin beda. Jujur, kalau pendidikan malah lebih pendek lagi. Jujur, pendidikan tuh anak sekolah kan pulang jam 3 sore. Jadi kita jam 4 udah pulang memang. Lebih gampang. Tapi ini aku bicara tapi ini aku bicara orang kantoran ya. Oh menarik, oke. Jam 5 itu orang udah keluar gedung gitu. Nah itu gimana kalau di Jerman? Kalau di Jerman itu work life balance-nya mereka menjunjung tinggi work life balance ya. Jadi mereka nggak suka lembur-lembur gitu, tergantung posisi ya. Kalau posisi semakin tinggi biasanya emang tuntutannya lebih banyak. Tapi in general mereka sangat menghargai work life balance. Jadi waktunya kerja, tapi begitu selesai ya mereka udah pulang kembali ke dunia masing-masing. Cuman di waktu kerjanya itu orang Jerman itu work hard gitu bro. Jadi aku yang notice juga adalah kalau di sini tuh lebih santai pembawaannya, dalam artian kayak aku lihat misal datang ke kafe nih, simple aja guys. Aku ngeliat di depan kafe atau kayak ngelewatin gitu, itu kayak orang-orang itu kayak masih bisa ngobrol gitu antara pekerjanya. Bercanda-bercanda gitu kan. Tapi kalau di Jerman itu enggak bro, harus serius gitu. Kayak pengalaman aku dulu kerja di restoran juga, terus aku di kantor itu kayak memang nggak boleh banyak ngomong gitu loh bro. Kayak ya udah kerja gitu. Work hard play hard sih aku rasa kalau orang Jerman ya. Dan istilahnya kayak pulang lebih cepat atau apa itu enggak sama sekali sih bro. Nggak, orang siap-siap mau sebelum pulang sebelum kerja itu enggak, karena ya itu masih jam kerja gitu. Jadi lebih rileks sih kelihatannya kalau di sini atmosfernya. Kalau hari Jumat sama juga? Sama, nggak ada bedanya. Ini bedanya guys. Oh. Di Inggris hari Jumat, udah kebanyakan kantor itu work from home. Kalaupun kantor hari Jumat, pasti 4:30 itu orang udah kayak udah mulai sepi lah. Ya nggak semua. Iya, menarik. 4:30 itu udah mulai sepi. Menarik. Jumat. Iya. Menarik. Karena mereka itu udah appreciate itu Jumat gitu. Oh, jadi emang kulturnya kayak gitu ya, bro? Wah, itu beda banget sih, bro. Bedanya di situ. Beda. Tapi gajinya lebih tinggi di Jerman, guys. Kalau itu silahkan, Jerman lebih tinggi gajinya memang. Iya, betul. Mungkin setara juga ya, mungkin ya. Emang kerjanya lebih, standarnya lebih tinggi juga mungkin, tapi ya emang sebanding dengan mungkin pendapatannya mungkin ya kayak gitu. Bener, setuju. Gitu guys, dari culture kerja. Kalau kuliah di Jerman katanya sulit ya, Mas? Susah banget, bro. Nggak tahu ya, aku nggak pernah kuliah di Indonesia sih, tapi kalau boleh jujur. Tapi kalau
zamanku sih kayak aku lihat semua teman-temanku itu sambil kerja part time juga kan bro, karena normalnya kan emang orang kuliah itu ya sambil kerja gitu, udah lepas dari orang tua gitu kan, jadi dibagi waktu sama itu. Terus belum lagi kayak profesional itu lebih ngebiarin kita lebih independen lah istilahnya, jadi kita harus cari tahu sendiri, kita harus kayak bisa analisa semuanya dan lain-lain gitu. Jadi barriernya untuk bisa lulus ujian atau kayak naik kelas itu aku rasa tinggi banget sih bro. Dulu pakai bahasa Inggris ya, Bi? Kalau aku bahasa Inggris karena international business. Cuman jurusan lain kalau kuliah negeri pasti bahasa Jerman. Mantap. Ya, dan susahnya itu susah lagi sih. Kayak susah banget ya. Kalau bahasa Jerman kan kayak pasti bukan bahasa yang mudah juga, jadi kayak itu tantangan yang sangat berat sekali sebetulnya. Mantap. Kalau di Jerman ngerasa kesepian nggak atau? Oh iyalah bro, pasti. Aku rasa itu diaspora pastilah dimanapun ya. Kecuali diaspora Malaysia mungkin ya dekat soalnya. Tapi kesepian pastilah bro. Karena gimana ya guys? Mau kalian bisa integrasi kayak gimana pun dengan budaya lokal, ya kan? Aku ada fase-fase lah, kayak mungkin tahun-tahun pertama aku di Jerman itu justru aku paling banyak berbaur dengan bule-bule dan orang lokal ya bro. Karena awal-awal kan aku lagi sangat gencar-gencarnya pengen dapat experience abroad gitu kan. Dan aku berbaur, istilahnya teman-temanku waktu itu bule semua kayak gitu. Tapi pun ya at some point kamu akan ngerasa kayak bercandanya emang beda kayak bercandaan kita biasanya gitu loh. Gaya ngomongnya juga beda, ya kan? Bahasanya aja udah beda gitu loh. Terus itu kayak topik pembicaranya juga kadang bisa beda juga gitu kan. Dan itu kan harus ada adjustment ya guys. Yang mungkin kayak kadang orang bisa aja terbiasa dengan itu. Jadi kayak ya aku sekarang udah bisa jokes humor Jerman misal kayak gitu. Atau kayak konversasi kayak orang Jerman gitu bisa. Tapi deep down at some point kalian pasti ngerasa kayak kok agak capek juga ya. Kayak pengen deh ngomong sama orang kayak yang satu bahasa lagi lah, apalagi kita orang Jawa, jadi kayak kadang kayak kangen guyonannya wong Jawa, kangen ngomong bahasa Jawa, dan itu kan beda banget guys, topiknya apanya semuanya kan beda banget. Jadi setelah sekian lama tinggal di Jerman, justru aku malah mungkin tahun ke 7-8 gitu ya, aku udah 10 tahun, itu 7-8 itu aku malah ngerasa, aku pengen mencari orang Indonesia deh gitu, justru bro. Jadi kayak aku malah kayak, kangen deh ngomong bahasa Jawa, kangen deh bisa ketemu orang-orang Jawa Indonesia gitu. Malah ujungnya aku mendekat ke orang-orang Indonesia lagi gitu. Nggak nemu orang Jerman yang medok mas? Gak ada. Iya. Gak ada. Cuman itu sih guys. Jadi kayak ngerasa kesepian itu pasti karena gimana ya? Ono sing playeran bro. Karena kesepian itu bukan berarti kalian nggak dikelilingin orang ya guys ya. Bisa aja kalian temannya banyak, tapi karena kalian ngerasa jauh dari keluarga, ya kan, kalian ngerasa kayak di lingkungan yang asing mungkin maybe, itu jadi kayak tetap aja kayak meskipun kita dikelilingin orang, tapi kayak dalam hati ngerasa kesepian bisa banget kan. Ini juga menarik sebenarnya dari cara bicara orang Jerman juga, orang Jerman itu lebih direct, lebih langsung. Lain sama orang Inggris itu kebanyakan basa-basi, muternya kemana-mana. Dan ramah banget sih, kayak ngomongnya kayak melodinya itu saking kayak ramahnya. Ramah banget iya. Oke, lebih happy deh kayak kalau di London bro jujur. Iya. Terlepas dari faktor ekonomi dan ini ya living expenses dan lain-lain. Cuman iya sih bro, orang Inggris kayak lebih lebih ramah rasanya banget. Bahkan kalau misalnya dari segi kayak feedback kerjaan gitu, kalau misalnya bos ya kan, kita kadang kalau ada annual review misalnya, ada appraisal atau evaluasi lah tentang target kerjaan kita, itu walaupun targetnya nggak tercapai, itu pasti awal-awal dipuji dulu, well done, good job. Pasti ada pujiannya dulu di awal-awal. Baru nanti, however there is some room for improvement misalnya. Jadi pasti ada komplimennya dulu, apresiasi dulu atas kerjaan kita selama setahun. Baru dia kasih feedback atau point out hal-hal apa aja yang perlu untuk di-improve. Gitu. Jadi nggak langsung, kamu kurangnya di sini gitu misalnya. Gimana? Kalau Jerman ya, emang kalau mannersnya bagus kan emang diawali dengan yang positif dulu ya sebelum ngomong jeleknya gitu. Kita emang harus apresiasi kebaikannya juga kan. Kita kan harus fair juga. Kalau ada constructive feedback ya diutarakan, tapi yang baik-baiknya juga harus disampaikan juga. Nah kalau manajernya bagus ya pasti akan mulai dengan positif dulu. Tapi yang membedakan adalah orang Jerman ngomongnya itu kayak datar dan nggak ada ekspresi mungkin. Bukan nggak ada ekspresi ya, cuman kayak nggak ada segan-segannya sama sekali gitu loh guys. Jadi kayak kadang nyelekit banget gitu, iya bisa banget bro. Meskipun setelah sekian lama kayak kamu pasti nyadar kayak ya ini emang gaya orang Jerman kayak gini aja gitu loh. Mereka ngomong apa adanya gitu kan, nggak pakai ada manis-manis sedikit gitu, enggak. Jadi at some point kan kalian akan terbiasa dengan itu. Tapi still kayak deep down kayak kalian akan kangen juga sih kayak kayak keramahan orang Indonesia kayak gitu-gitu loh bro. Sumpah.
Jadi emang kalau orang Jerman ngomong nyelekit banget sih kadang gitu. Gitu. Apalagi dulu pernah dapat bos yang toksik waktu di restoran. Kau tahu? Tahu kan dengar podcastnya Raditya Dika. Podcast Radio Dika. Iya, gitulah guys. Jadi kalau rencana Mas Raffi sendiri gimana? Jadi sebenarnya aku itu ada rencana untuk S3. Oh iya. Tapi di satu sisi juga masih mempertimbangkan karirku ke depannya juga. Jadi aku sebenarnya lagi explore juga untuk nyari supervisor S3. Tapi sambil kerja, sambil dijalani kerjaanku sekarang, aku masih menikmati. Aku kerja juga baru setahun 2 tahun, masih belum lama lah. Jadi aku masih nyari pengalaman kerja juga, sambil nyari opportunity lain juga, kesempatan lainnya juga. Dan kesibukanku juga banyak di dunia kreatif. Aku suka fotografi kebetulan dan videografi. Jadi aku menyalurkan hobiku juga ketika ya Sabtu Minggu lah gitu. Di satu sisi juga aku suka dengan komunitas Indonesia di sini juga, yang khususnya orang-orang yang diaspora di sini yang mendukung sekali kita sesama perantau, sesama orang Indonesia juga sangat-sangat suportif. Nah, plan aku ke depannya memang mungkin belum ada plan untuk settle down di Inggris ya. Tapi aku mempertimbangkan negara-negara lain di sebenarnya di Skandinavia, kayak Finlandia, Norwegia, karena kualitas hidupnya jauh lebih tinggi lah dibanding dengan di Inggris. Tapi ada juga kemungkinan, ini sebelum adanya perang ini ya, Iran ya, aku dulu sempat mikir juga di Timur Tengah sebenarnya. Negara-negara kayak Kuwait, Oman. Kenapa guys? Karena kita itu pada akhirnya kan kita kan kehidupan berkeluarga, punya anak. Dan kita nggak mau anak kita itu dibesarkan di lingkungan yang barat gitu. Kita butuh lingkungan yang Islami juga. Makanya aku mempertimbangkan juga Timur Tengah. Gitu. Setuju. Aku nggak mau banget guys membesarkan anakku di Berlin karena aku ngerti sendiri kayak gimana pergaulannya, ya kan. Mau anaknya yang baik gimana pun, tapi still lifestyle mereka gimana ya? Karena gini, aku punya teman-teman yang orang Berlin asli yang tumbuh besar di Berlin ya. Entah itu orang Jerman asli atau entah yang orang tuanya pendatang. Tapi aku ngerti banget gitu kayak kenakalan remajanya kayak gimana, dan ini kayak umum banget gitu ya. Kasarannya aja misal kayak di Jerman itu umur 12-13 minum alkohol itu biasa gitu. Itu masa nakal-nakal mereka. Terus habis itu ngeganja misal kayak gitu kan itu normal banget bagi anak SMP SMA gitu ya di Jerman gitu ya. Bagi mereka kenakalan remajanya kayak gitu, dan sedangkan kan kayak aku nggak mau gitu anakku kayak gitu kan. Ini belum ngomongin kenakalan yang lebih parah lagi gitu kan. Tapi betul sih, aku ngerasa kayak dengan pertimbangan keluarga membesarkan anak itu kayak aku nggak mau sih bro kalau di Berlin, kalau boleh jujur ya. Iya. Karena values-nya emang nggak selaras aja gitu kan. Benar. Tergantung juga ya tiap orang punya pendapat dan prioritasnya masing-masing lah. Betul. Apa yang dicari ya, apa yang diprioritaskan, betul. Sesuai dengan value-nya yang kita punya masing-masing. Mungkin kalau dari sisi aku juga mempertimbangkan dari segi nilai-nilai keislaman juga. Di samping nilai, oke lah kalau budaya aku masih bisa toleransi. Cuman kan budaya itu kita juga mempertimbangkan gimana sih budaya maksudnya nilai-nilai Islam itu apa yang pengen kita tanamkan buat anak-anak kita ke depannya gitu. Apalagi Mas Evan sekarang sudah berkeluarga gitu kan, pasti jauh lebih paham lah, sudah lebih matang persiapannya gitu. Gitu guys. Oke, mantap. Yaudah kalau gitu 1 jam guys. Udah hampir 1 jam nih kayaknya ya. Jadi kita akhirin sampai sini dulu aja. Sampai bunyi nih jamnya tuh. Big band ya? Teng-tong tuh. Oh iya. Oh aku tadi beli oleh-oleh kayak gini loh. Ini buat istriku guys. Oh mantap. Karena dia kan di Indonesia nggak bisa ikut ya. Wah. Nah, tuh atau kelihatan apa enggak nih? Nih. Ya, nanti di zoom. Inggris yo. Sama gantungan kunci. Mantap. Ya gitulah. Kata-kata terakhir. Kalau dari aku, apapun kondisinya kalian, dimanapun kalian berada, saranku cuma satu, enjoy the process. Jadi sebenarnya kita itu kadang terlalu, ya boleh lah kita punya target, punya goal tertentu, tapi yang jelas kita juga harus menikmati apa yang kita punya sekarang. Dan pastinya proses itu sebenarnya, yang proses-proses itu dari situ kita belajar jatuh bangunnya kita. Kemudian kayak pasti kita kerja keras dulu kan, awal-awal ngerantau juga sangat-sangat inilah ya, berdarah-darah gitu kan, perjuangan. Jadi itulah bagian dari proses, Jadi saranku enjoy the process. Nanti lama kelamaan seiring berjalannya waktu kita akan ngelihat hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Dan kayak Mas Evan ini juga iseng-iseng loh guys daftar di Tesla itu. Dari Radit ya. Iseng-iseng. Jadi gitu guys. Ya. Sip. Oke, mantap. Terima kasih Mas Raffi. Makasih banyak Mas Evan.
kesempatannya. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.